Langsung aja teman-teman untuk soal pertama. Untuk soal pertama itu kalian juga udah bisa lihat ya teman-teman, untuk soal pertama itu soal teori. Nah, untuk soal teori ini tergantung perspektif kalian masing-masing dan juga, mungkin dari beberapa dosen seperti Bu Dewi, Bu Dewi, Bu Vivi, dan juga Prof. Deden, itu punya teorinya masing-masing teman-teman. Nah, untuk, teori yang sekarang aku tuh ngambil dari Ibu Vivi gitu. Dan untuk soal pertama itu tergantung kalian masing-masing intinya. Lanjut untuk nomor kedua ini ada tabel teman-teman, di mana ada data dari PT Baraya. Nah, setelah kita ngelihat si datanya, teman-teman, kita lihat ke bawah. Di situ kita diminta untuk pertama menghitung rasio, buatlah, persamaan dew point yang diperluas untuk beraya dan industri. Yang C, uraikan analisis saudara mengenai kekuatan dan kelemahan baraya. Oke, untuk menghitung rasio itu ada beberapa rasio teman-teman. Yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, sebelum kita menghitung, ada nggak teman-teman yang tahu tentang rasio likuiditas itu apa? Mungkin interaktif aja ya teman-teman, karena ya biar kita nggak grogi. Kita juga sama-sama belajar, aku pun sama-sama belajar, teman-teman juga sama-sama belajar gitu. Tes tes tes. Ada suaranya nggak Kak? Jelas ya? Jelas, Kak, dilanjut aja. Oke. Nah, rasio likuiditas ini di mana rasio yang bertujuan untuk mengukur si, kemampuan perusahaan ini apakah sanggup untuk membayar utang atau enggak, namun pada jangka pendek, gitu teman-teman. Nah, untuk, yang pertama itu ada current ratio, di mana ada yang namanya rumus. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, aktiva lancar ini dari mana teman-teman? Kita bisa lihat di sini ada yang namanya total current asset. Nah, jadi mungkin teman-teman dari SMA ataupun ya SMA lah, kalian udah tahu yang namanya debit kredit. Mungkin posisinya itu hampir sama ya teman-teman antara debit sama kredit. Nah, untuk, aktiva lancar itu sendiri ada di total current asset, yaitu 2.925.000. Lalu untuk utang lancarnya itu dari mana teman-teman? Nah, untuk utang lancarnya itu ada dari total current liabilities. Sama dengan, 2.925.000 dibagi 1.225.000 sama dengan 2,39. Lanjut untuk, rumus yang kedua itu, perhitungan rasio likuiditas itu ada cash ratio. Nah, untuk rumus cash ratio ini ada kas ditambah efek dibagi utang lancar, teman-teman. Nah, kas ini kita bisa lihat dari mana teman-teman? Nah, di tabel itu ada ya. Jadi kalian bisa sambil lihat juga ke, pembahasannya dan juga bisa lihat juga ke si soalnya. Nah, ada cash di mana cash itu 225.000 lalu ditambah efek, berhubung efeknya nggak ada, lanjut ke utang lancar. Nah, utang lancarnya itu sama kayak yang tadi di current ratio, yaitu 1.225.000. Jadi 225.000 dibagi 1.225.000 sama dengan 0,18. Oke, lanjut untuk yang ketiga itu ada quick ratio. Nah, quick ratio ini, ada rumusnya teman-teman. Untuk rumusnya itu ada aktiva lancar dikurangi persediaan dan dibagi utang lancar. Nah, untuk, rumus ini teman-teman bisa lihat lagi di PPT mungkin di Prof. Deden ataupun Bu Dewi ataupun ada yang keajar sama Bu Vivi teman-teman. Nah, boleh dilihat-lihat lagi sambil kalian, apa ya, mengingat ulang gitu, apa yang udah dipelajari sama mereka atau sama beliau. Nah, untuk, perhitungannya kita lihat aktiva lancarnya itu ada di mana, mungkin seperti tadi ya, ada di soal ada di 2.925.000 dikurangi 1.125.000 lalu dibagi 1.225.000 dan ada hasilnya itu 1,47. Nah, untuk penghitungan, rasio untuk berai ini teman-teman karena
rasionya itu nggak terbatas rasio tuh. Nah, setelah itu kita lanjut ke working capital. Nah, untuk working capital itu rumusnya ada aktiva lancar dikurangi utang lancar, lalu dibagi jumlah aktiva. Nah, untuk aktiva lancar dikurangi persediaan itu aktivanya itu sama ya teman-teman kayak yang cash ratio sama utang lancar. Sorry, cash ratio sama current ratio. Lalu untuk persediaan di sini, kita lihat teman-teman, persediaan di soal ada di 1.125.000. Nah, 1.125.000 dibagi 1.225.000 teman-teman, dibagi sorry, sorry teman-teman, 2.925.000 dikurangi 1.225.000 dibagi 4.275.000. Nah, 4 juta ini dari mana teman-teman? 4 juta ini dari total aktiva. Jadi total aktivanya itu ada yang di paling bawah ya teman-teman, ada di 4.275.000 gitu. Untuk persediaannya itu ada di inventories teman-teman, karena berhubung soalnya bahasa Inggris ya teman-teman, aku pun kurang. Ya mungkin kurang lah bahasa Inggrisnya. Jadi persediaan itu inventories. Lanjut kepada leverage ratio teman-teman. Nah, di leverage ratio ini ada beberapa perhitungan nih teman-teman. Ada total debt to equity ratio, ada to total capital asset, lalu ada long term debt to equity ratio, dan time interest earn ratio. Nah, untuk yang pertama itu ada total debt to aduh sorry. Oke. Total debt to equity ratio. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada utang lancar plus utang jangka panjang dibagi jumlah modal sendiri. Nah, berhubung jumlah modal sendirinya tidak ada, jadi untuk rumus total debt to equity ratio itu tetap teman-teman di 1.625.000. Lanjut kepada total debt to total capital Suaranya asset. terlalu kecil, Tes 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 tes. Kedengeran nggak kurang teman-teman? terdengar. Jelas ya? Ya, sudah. Nah, Ya, tadi kurang terdengar. berarti mikrofonnya aku harus dekat mulut ya, teman-teman. Oke, lanjut ke total debt to total capital asset. Itu rumusnya itu ada utang lancar ditambah utang jangka panjang, lalu dibagi jumlah modal aktiva. Nah, untuk utang lancarnya sendiri itu ada di 1.625.000. Lalu jumlah modal aktivanya itu atau aktivanya itu 4.275.000 dan hasilnya itu menjadi 0,38. Tuh. Lanjut ada long term debt to equity ratio. Nah, karena emang utang jangka panjang dan modal sendirinya gak ada, jadi kita lanjut ke pembahasan selanjutnya itu uh, time interest earned ratio. Nah, untuk perhitungannya itu ada di EBIT teman-teman. Di EBIT sendiri itu ada di 192.000 dibagi bunga utang jangka panjangnya itu ada di 40.000 teman-teman. Jadi kita bedain dulu teman-teman, kan di soal itu ada EBIT sama EBT ya teman-teman. Jadi takutnya teman-teman salah ngelihat gitu. Ini pun bisa jadi jebakan juga teman-teman. Takutnya kalian itu ngambilnya antara EBT sama EBIT gitu. Nah, untuk perhitungannya itu 192.000 dibagi 40.000 sama dengan 4,80 tuh. Nah, lanjut ke activity ratio di mana ada total aset turnover yang di mana rumusnya itu ada penjualan neto dibagi jumlah aktiva dengan 7.500.000 dibagi 1.575.000. Nah, eh piutang rata-rata ini dari mana teman-teman? Nah, kita lihat di tabel, misalnya ada yang namanya resible teman-teman. Nah, itu tuh resible itu
ada itu tuh namanya piutang, teman-teman, piutang rata-ratanya. Lanjut, untuk hasilnya itu ada di 4,76. Nah, itu untuk, perhitungan receivable turnover. Lanjut ke average collection period atau, bisa kita bilang itu penjualan gitu. Piutang rata-rata dibagi untuk rumusnya itu ada piutang rata-rata dibagi penjualan, lalu dibagi 365 hari, itu tuh penjualan dalam kurung 1 tahun, gitu. Itu ada, 1.575.000 dibagi 20.057 oh sorry 54.7,95 dan hasilnya 76,65. Nah, lanjut ini ada profitability ratio. Nah, profitability ratio ini kita sama aja untuk membuat persamaan DuPont, teman-teman. DuPont ini ada di, B gitu teman-teman, ada di, apa, yang ditanyakannya itu di B. Nah, untuk perhitungannya itu ada di EBIT dibagi jumlah aktiva sama dengan 192.000 dibagi 4.275.000 sama dengan 0,04. Lalu ada ROA atau bisa dibilang, apa ya, kayak ratio of apa gitu, lagi aku. Untuk rumusnya itu ada keuntungan neto sudah pajak dibagi jumlah aktiva. Nah, rasio setelah, keuntungan neto sudah pajak itu ada di net income, teman-teman. Net income-nya itu 114.000 dibagi 4.275.000 itu ada di tabel atas ya, teman-teman, di total aset. Itu sama dengan 0,03. Nah, lanjut untuk ROI-nya sendiri itu ada, keuntungan neto sesudah pajak atau tadi bisa dibilang net income dibagi jumlah modal sendiri. Nah, sama dengan 114.000 dibagi 0 dan tidak ada hasilnya, teman-teman, karena juga jumlah modal sendirinya itu tidak ada. Nah, untuk, pertanyaan C, uraikan analisis saudara mengenai kekuatan dan kelemahan baraya. Nah, untuk soal yang C ini balik lagi, teman-teman, itu, tergantung kalian. Karena emang kalian sudah ngerjakan, jadi, langsung kita simpulin, misalkan likuiditasnya itu berapa, lalu efisiensi piutangnya berapa, lalu, misalkan, oh ternyata likuiditasnya itu lebih liquid dari rata-rata industri, teman-teman. Nah, terus efisiensi piutangnya atau bisa dibilang DSO. Misalkan, oh ternyata, efisiensi piutangnya itu kurang efisien dalam penagihan piutang. Nah, jadi untuk analisis kekuatan dan kelemahannya itu balik lagi ke, perhitungan kalian, gitu teman-teman. Karena perhitungan ini, eee, aku apa ya, ada di perhitungan ulang, jadi untuk kesimpulan kekuatan dan kelemahannya itu tidak ditulis, teman-teman. Seperti itu. Lanjut, boleh lanjut ke nomor 2 ya, teman-teman. Sorry, nomor 3. Itu kita lihat di sini ada tabel, eee, data laba rugi dari, PT Batu Bara, teman-teman. Nah, mungkin kita nggak asing ya, teman-teman, sama yang namanya debit kredit, gitu. Nah, untuk, di sini tujuan kita, mungkin di sini di bawah ada diminta, buatlah analisis dari sumber data penggunaan dana dari laporan dari PT Batu Bara. Nah, untuk laporan sendiri itu kita, buat tabel gitu, buat tabel lalu kita, lihat selisihnya itu antara debit sama kredit. Oke, kita lanjut ke, yang pertama itu ada kas, teman-teman. Di kas itu pada tahun 2022 itu sebesar 94,50. Lalu untuk, 2023 itu mengalami penurunan, ada di 90,00. Jadi, eee, selisih ini kita simpan di kredit, karena yang namanya kas itu mungkin nanti kita bakal, simpulin di akhir ya, teman-teman. Ini tuh kenapa 4,5-nya tuh di kredit, ini tuh kenapa nggak di debit, nanti kita simpulin di akhir. Lalu lanjut ada piutang, piutang ini ada di
tahun 2022 ini ada di 139,50 teman-teman. Lanjut di 2023 itu mengalami kenaikan di sebesar 162,0. Nah, dan lalu, kita simpan si selisih ini tuh di debit, tuh. Lanjut ke persediaan atau inventory, kita di tahun 2022 pada PT Batubara itu sebesar 229,50. Lalu pada tahun 2023 itu ada 378,00 dan mempunyai selisih 148,5. Nah, lalu pada sekuritas sama total aset lancar itu berhubung, apa ya, nggak dihitung teman-teman. Jadi kita tuh ngitungnya tuh ada di kas, piutang, persediaan, lalu tanah dan bangunan. Mungkin teman-teman bisa baca ya teman-teman, kita lihat dulu kalau misalkan emang, itu tuh kalau misalkan selisihnya naik itu ada di debit, sedangkan kalau misalkan selisih turun itu masuk ke kredit teman-teman, gitu. Boleh mungkin lanjut ke bawah aja ya, mungkin teman-teman bisa dilihat aja laporannya, langsung pada simpulannya aja, oke ada di situ. Boleh di-scroll ke bawah dulu. Nah, sip. Nah, oke kita, nyimpulin ya teman-teman di sini ada laporan sumber dana dan penggunaan dana dari PT Batubara. Mungkin kita bisa lihat teman-teman ya tadi pada, debit kreditnya itu, pada kredit itu ada di sumber dana. Dan lalu untuk debitnya itu ada dari penggunaan dana. Jadi, semisal kas kita berkurang itu, kita, simpennya itu di kredit teman-teman. Karena yang namanya berkurang kan, nggak mungkin nambahnya di debit kan, gitu teman-teman. Jadi kitanya bertambahnya di kredit, tuh. Oke mungkin lanjut ke scroll ke bawah lagi oke ya? Nah, langsung kita dapat simpulkan teman-teman dari sumber dana yang ada dari, penggunaan dana PT Batubara ini, yang pertama itu ada berkurangnya kas sebesar 4,5, lalu ada bertambahnya hutang. Nah, yang namanya hutang bertambah itu teman-teman takutnya ini mengecoh juga, yang namanya bertambahnya hutang dagang itu ada di, eee, kredit teman-teman, itu. Jadi untuk berkurangnya kas itu 4,5 itu di kredit, bertambahnya hutang dagang itu di kredit, lalu bertambahnya hutang jangka panjang itu sebesar 51,75 itu ada di kredit. Lalu ada bertambahnya laba ditahan itu sebesar 159,75 itu. Itu untuk, yang di sebelah kiri dari sumber dana itu ada di kredit teman-teman semuanya. Lalu kita ke penggunaan nah, penggunaan dana itu bertambahnya piutang sebesar 22,5, lalu ada bertambah persediaan sebesar 148,5, lalu bertambahnya tanah dan bangunan itu sebesar 10,5, lalu ada berkurangnya hutang sewa kendaraan sebesar 9. Nah, lalu kita simpulkan teman bahwasannya, eee, antara kredit sama debit itu balance teman-teman. Nah, kalau misalkan emang dari penjumlahan kalian yang ke atas itu gak balance, mungkin ke bawahnya juga gak bakal balance. Makanya kita perhatiin lagi mana yang ada, kaitannya di sumber dana dan juga mana sih yang jadi penggunaan dana tersebut, gitu. Boleh lanjut ke nomor 4 teman-teman. Di sini kita ada soal, Rosa baru-baru ini menerima bonus sebesar 12 juta dan perusahaan tempat bekerja di tempat dia bekerja. Lalu untuk soalnya itu ada A, jika dia memasukkan uang tersebut ke dalam rekening yang menghasilkan bunga majemuk 8% per tahun, berapa sih tahun yang diperlukan agar investasi bernilai 180 juta. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman di A itu ada FI sama dengan untuk rumusnya teman-teman boleh dicatat ya. Untuk rumusnya itu ada FI dibagi PV dikali dalam kurung 1 ditambah R dalam kurung M. Nah, untuk FI sendiri itu ada, yang diperlukan investasi yang diperlukan itu sebesar 180 80 jut 180 juta. Nah,
untuk, sama dengan 12 juta teman-teman, 12 jutanya ini dari mana? Nah, 12 jutanya ini dari bonus yang Rosa terima gitu, dikali 1 ditambah 0,08. Nah, 0,08 ini hasil dari 8% teman-teman. Nah, karena emang 8% ini kita bagi 100 aja, jadi hasilnya 0,08. Boleh lanjut dibagi N. Nah, untuk hasil, perhitungannya itu dalam kurung ada 1 ditambah 0,8. Jadi, dibalik teman-teman karena emang kita ngelihat yang ditanyakannya itu butuh berapa tahun sih kayaknya tuh. Nah, kita, disilang kan teman-teman untuk perhitungannya ada sat 180 juta dibagi, 12 juta teman-teman, dan hasilnya itu ada di 15. Langsung kita simpulkan, N sama dengan log 15 dibagi log 1,8 itu ada di kisaran 35,18 teman-teman. Nah, karena 35,18 ini belum bulat, jadi kita bulatkan. Jadi untuk kesimpulannya, jika dalam uang tersebut kita dapat menghasilkan bunga menjembuk sebesar 8% per tahun, untuk berapa tahun agar investasinya bernilai 180 juta itu sebesar 35 tahun, teman-teman. Mungkin seperti itu. Lanjut untuk, yang B. Yang B itu rumusnya hampir sama ya, teman-teman. Udah sama sih. Untuk, FV-nya itu sebesar 12 juta dikali 1 ditambah 0,10. Karena emang 0,10-nya itu kita, berinvestasi dengan pembelian tahunan itu sebesar 10% selama 7 tahun, teman-teman. Jadi kita tuh diketahuinya tuh ada dari, pengembalian tahunannya itu 10%. Lalu untuk waktunya itu selama 7 tahun, teman-teman. Jadi untuk rumusnya itu tetap sama, namun yang ditanyakannya itu berbeda gitu. Nah, untuk, FV sama dengan PV dikali 1 ditambah R dikalikan N, jadi 12 juta dikali 1 ditambah 0,10 dikalikan 7, dan hasilnya 23.384.605,2. Jadi yang diterima selama, 7 tahun dan pengembaliannya itu selama 10%, jadi hasilnya itu 23.384.605,2 rupiah, teman. Lanjut untuk, yang C, untuk rumusnya tetap sama ya teman-teman, kita lihat dulu soalnya mungkin sebelum kita membahas, kita lihat dulu. Dia ingin uangnya tuh tumbuh ataupun bertambah sebesar 180 juta teman-teman. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan jika dia berinvestasi selama, dengan tingkat pengembaliannya itu 4% teman-teman. Nah, ini hampir sama ya teman-teman, 4% dengan, antara nomor A sama yang C teman-teman. Itu karena yang A itu selama 8% per tahun, sedangkan yang C itu selama 4% per tahun, teman-teman. Oke, lanjut kepada perhitungannya, itu ada 180 juta sama dengan 12 juta dikali 1 ditambah 0,04. 0,04 ini pembagian dari 4% dibagi 100. Jadi hasilnya 0,04. Nah, kita balikan aja rumusnya teman-teman, karena kita mencari butuh berapa tahun sih kita untuk dapat menghasilkan uang sebesar 180 juta, kita balikan rumusnya. 1 ditambah 0,04, dikalikan N sama dengan 180 juta dibagi 12 juta. Lalu hasilnya ada N sama dengan log 15 dibagi log 1,4 sama dengan 69,04. Nah, berhubung 69,04 ini belum bulat, teman-teman, jadi kita bulatkan. Jadi untuk, menghasilkan ataupun untuk menumbuhkan uang sebesar 180 juta itu butuh sekitar 69 tahun, mungkin seperti itu.
Lanjut untuk yang D. Nah, yang D ini kita simpul teman-teman, kesimpulan dari perhitungan yang di atas itu seperti apa. Nah, dapat saya simpulkan, tingkat pembelian suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan, teman. Semakin tingginya suku bunga, semakin cepat juga uang berkembang. Lalu semakin lama uang diinvestasikan, semakin besar juga return-nya. Mungkin seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut teman-teman kepada soal nomor 5. Oke, kita baca dulu ya teman-teman. Ada Sukapura Enterprise di mana sedang mengevaluasi sekuritas teman-teman. Tagihan treasury 1 tahun untuk saat ini membayar 2,9%. Lalu hitunglah expected return investasi dan standar deviasi. Haruskah saudara berinvestasi pada sekuritas ini atau enggak? Gitu. Lalu kita cara menghitung antara eh, expected return dan juga standar deviasi itu ada perhitungannya teman-teman. Nah, untuk berhubung di sini ada tabel probability sama return, untuk menghitung expected return itu rumusnya itu ada probability dikalikan return, lalu terus bertambah teman-teman. Misal 0,15 dikalikan 0,03. Nah, 0,03 ini desimal dari 3% teman-teman. Karena kita pembagiannya apa ya? Enggak secara persenan, jadi kita pembagiannya itu secara desimal, teman-teman. Jadi 0,15 dikali 0,03. Begitupun seterusnya, teman-teman. Dan menghasilkan 0,0265, 0,0265 teman-teman. Atau kita bisa simpulkan kepada persen. Kita kalikan 100 aja teman-teman. Jadi kita simpulkan itu 2,65%. Itu untuk expected return. Tuh. Nah, untuk standar deviasinya itu eh, sama ya teman-teman. Karena emang untuk rumus dari deviasi itu ada dalam kurung apa namanya tuh? Bukan dalam kurung. Kurung apa sih? Oke namanya tuh. Lupa Akar lagi. pangkat, akar pangkat. Nah, pangkat gitu. Kita pangkatkan aja 0,15 dikali min 3%. Jadi rumusnya tuh eh, probability dikali dalam kurung return dikali dikurangi expected return. Mungkin oke bisa tulis juga ya di situ. Akar probability dikali dalam kurung return dikurangi expected return. Nah, mungkin teman-teman juga tulis juga ya di buku kalian masing-masing. Kurangi expected return. Nah, kalau misalkan kita udah menemukan rumusnya, kita tinggal masukin aja teman-teman. Nah, untuk kita jadi ngitung itu akar dari 0,15 dikalikan dalam kurung min 3% dikurangi 2,65%. Nah, berhubung kita pengurangannya itu secara persenan, jadi kita nggak ke desimalin teman-teman. Jadi tetap pada persenan yang ada di tabel gitu. Nah, ditambah 0,30 itu dari probability dikali returnnya itu 2% dan dikurangi dari expected returnnya itu 2,65%. Gitu selanjutnya. Oh, sorry. Oke, ada yang kelupaan. Itu tuh ada di diakarkan lagi apa namanya tuh? Duanya itu tuh apa sih Uki? Itu tuh ada dikalikan 2, dipangkatkan 2, dipangkatkan 2. Setelah kita ngitung akar probability dikali return dikurangi expected return itu, lalu kita kalikan 2 teman-teman. Dipangkatkan 2. Jadi hasilnya itu ada, nah itu Rian kelupaan. Itu. Itu pun selanjutnya ya kita
terus ngitung-ngitung kayak seperti rumus yang ada, dipangkatkan, oke, dipangkatkan 2 tuh. Nah, adalah hasil yaitu akar 0,05127. Nah, akar di sini itu teman-teman, mungkin teman-teman pernah berhitung akar-akaran ya teman-teman. Jadi, akar dari 0,05127 itu ada di 0,02265. Kita kalikan 100 teman-teman, jadilah 22,65%. Jadi antara expected return sama standar deviasinya itu kita dapat simpulkan bahwasannya saya tidak akan berinvestasi karena resikonya itu lebih tinggi teman-teman daripada ekspektasi yang ada, gitu teman-teman. Jadi yang namanya standar deviasi itu bisa dibilang resiko teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ingin investasi di perusahaan pun kalian juga jangan gegabah untuk berinvestasi teman-teman, karena kita lihat dulu perhitungannya apakah ekspektasi yang ada dengan resiko yang ada itu sesuai atau enggak. Kalau misalkan resikonya lebih tinggi daripada standar dibanding expected return ataupun dibanding ekspektasi yang ada, mungkin kalian jangan berinvestasi teman-teman karena risikonya lebih tinggi. Nah, mungkin seperti itu untuk pembahasan dari mentoring manajemen keuangan pertama teman-teman.